Man kana la yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala, pasti dia keluar dari api neraka. Mimman aradallahu ta'ala an yarhamahu, jadi orang-orang yang Allah kehendaki bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada mereka. Di siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan rahmatnya, Allah keluarkan ya dari api neraka. Kata Rasulullah SAW bahwa api neraka itu akan memakan manusia, anak Adam ini, kecuali yang nggak dimakan itu satu. Apa itu? Asar sujud, bekas sujudnya yang nggak dimakan. Yang dimaksud bekas sujud ini ya 7 anggota tempat sujud itu yang nggak akan dimakan oleh api neraka. Di dahinya nggak akan dimakan, ya ke tangannya, 2 tangannya, 2 lututnya, 2 kakinya, itu yang nggak akan disentuh oleh api neraka. Dan dari situ malaikat mengetahui, oh ini orang mukmin, orang yang pernah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Ini yang kemudian diangkat oleh malaikat. Haramallahu 'alan nar an ta'kula athar sujud. Jadi Allah haramkan api neraka itu memakan tempat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi kenikmatan kepada kita semua. Dan salawat dan salam mudah-mudahan Allah terus haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sampai pada bab ma'rifatu tariqir ru'yah, mengetahui bagaimana melihatnya manusia nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim mengatakan, qala haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsani Abi an Ibni Syihab an Atha bin Yazid al-Laitsi anna Abu Hurairah akhbarahu, bahwasanya sahabat Abu Hurairah memberitakan kepadanya, anna nasan, bahwa banyak orang, qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Tuhan kita nanti di hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatal badar. Lalu Nabi SAW mengatakan, adakah kalian merasa kesulitan di saat kalian melihat bulan pada malam bulan purnama? Tentunya ketika kita melihat bulan di malam bulan purnama itu, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Dimanapun dia berada, dia bisa melihat bulan. Dan tidak diragukan lagi itu bulan yang kita lihat, ya.
Nah, begitu Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran ketika manusia sedang melihat kepada Tuhannya. Keadaan manusia seperti itu. Seperti halnya di saat manusia melihat kepada bulan. Ini yang digambarkan oleh Nabi adalah keadaan manusianya, bukan Allahnya, bukan, tapi keadaan manusia di saat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bisa melihatnya, orang-orang mukmin bisa melihatnya ya, tanpa ragu lagi ya, dengan jelas seperti jelasnya mereka di dunia melihat bulan pada saat malam bulan purnama itu. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu la ya Rasulullah. Sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Enggak ada yang sulit bagi kami untuk melihat bulan, semua orang bisa. Beda dengan orang melihat bulan sabit kan? Enggak semua orang bisa. Ya, harus pakai alat. Ya, tapi kalau bulan purnama ya semua orang bisa, dimanapun orang bisa melihatnya. Qala hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Nabi mengatakan lagi, adakah kalian kesulitan melihat matahari di saat matahari itu tanpa ada awan, tanpa tertutup oleh awan? Ya tidak, jawabannya tentu. Semua orang bisa melihat matahari di saat tidak ada mendung, enggak ada awan yang menutupinya. Semua orang bisa melihat matahari dengan jelas dan tidak kesulitan. Qalu la ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi mengatakan, fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala demikian juga dengan jelas. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia seluruhnya pada hari kiamat. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Kata Allah kepada seluruh manusia, nanti Allah akan mengatakan siapa hendaknya dia mengikuti apa yang dia sembah. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsa asy-syamsa. Maka orang-orang yang dulunya di dunia menyembah matahari, mereka mengikuti matahari. Fayattabi'u man kana ya'budul qamara al-qamara. Orang yang menyembah bulan dulu di dunia, mereka akan mengikuti bulan, karena Allah memerintahkan begitu. Siapa yang menyembah sesuatu, maka hendaknya dia mengikutinya. Wa yattabi'u man kana ya'budu tawaghit at-tawaghit. Dan orang yang menyembah taghut, taghut itu semua yang disembah dari selain Allah namanya taghut. Dari jin dan lain sebagainya, semua yang disembah dari selain Allah disebut dengan taghut. Nah, siapa yang menyembah taghut di dunia, mereka akan mengikuti taghut. Wa yabqa hadhil ummah fiha munafikuha. Lalu kemudian wa tabqa, lalu tersisalah umat ini. Fatabqa hadhil ummah, maka tersisalah, kata Nabi SAW, umat ini fiha munafikuha, di dalam mereka, dalam kelompok mereka itu masih ada orang-orang yang munafik dari umat ini. Karena memang orang munafik itu sebagaimana di dunia mereka berlindung pada orang-orang mukmin, mereka bercampur dengan orang mukmin dalam kehidupannya, seolah-olah mereka memang menutup dirinya, menjadikan orang-orang mukmin itu sebagai tameng bagi dirinya, sehingga mereka ya tidak mendapatkan sesuatu yang mestinya diperoleh oleh mereka ya, dari kejahatan mereka, dari kejelekan mereka. Tapi mereka
menjadikan orang-orang mukmin sebagai tameng mereka, mereka berlindung. Nah di akhirat juga begitu. Kata Rasulullah SAW di sini, wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquha. Sampai kapan mereka bisa berlindung dalam kelompoknya orang mukmin, orang-orang munafik itu? Sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menancapkan sebuah sebuah pagar. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya. Kata Allah, maka ditancapkanlah dengan sebuah pagar yang untuknya sebuah pintu, yang pagar itu memiliki pintu. Batinuhu fihi rahmah, yang bagian dalamnya pintu itu terdapat rahmat Allah. Wa zahiruhu min kibalihi al-adab, sedangkan bagian luarnya dari pintu itu adalah azabnya. Kan pagar itu untuk memisah, sebagai garis pemisah yang memisah antara orang mukmin dan orang-orang munafik. Mereka tidak lagi kemudian bisa mendapatkan cahaya dari cahaya orang-orang yang beriman. Kenapa mereka ingin mendekat kepada orang mukmin? Mereka ingin mendapatkan cahayanya. Unzuruna naktabis min nurikum. Begitu permohonan mereka kepada orang mukmin. Lihat kami wahai orang-orang mukmin. Kami ingin mendapatkan percikan cahaya kalian, karena di akhirat itu gelapnya luar biasa. Allah katakan, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara." Perumpamaan mereka itu, orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, ketika api sudah menyinari semua yang ada di sekitarnya, dzahaballahu binurihim. Allah hilangkan cahayanya, yang ada tinggal panasnya api. Cahayanya sudah enggak ada. Itu orang-orang munafik seperti itu. Mereka dalam keadaan gelap. Makanya mereka berharap berada bersama orang-orang mukmin yang bercahaya itu. Yang akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diusir untuk pergi menjauh dari orang mukmin, dan kemudian ditancapkan pagar yang memisah mereka. Jadi kata Rasulullah dalam hadis ini, wa tabqa hadhil ummatu fiha munafiquha fayatiyahumullahu tabaraka wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mendatangi mereka, tentu dengan sifat yang pantas bagi Allah, bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tentu berbeda dengan segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau di sini dikatakan Allah datang misalnya, ya dengan sifat yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Fi suratin ghaira suratihi allati ya'rifun. Dalam surah yang bukan surah yang mereka ketahui, yang diketahui oleh orang mukmin. Orang mukmin tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka orang mukmin, mereka punya ma'rifah. Mereka punya pengetahuan tentang Allah, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang tidak ada yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika itu Allah datang dalam surah yang ghaira suratihi allati ya'rifun, bukan dengan surah yang mereka kenal, yang mereka ketahui. Fayaqulu ana rabbukum. Lalu Allah mengatakan, aku Tuhan kalian, aku Rabb kalian. Fayaquluna, lalu orang mukmin mengatakan pada waktu itu, na'udzu billahi minka, kami berlindung kepada Allah darimu. Mereka yakin bahwa yang mereka lihat itu bukan Allah, karena ada keserupaan dengan makhluk, dan Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Makanya mereka mengatakan, na'udzu billahi minka, kami berlindung kepada Allah darimu. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna, kami akan tetap di tempat ini sampai Tuhan kami benar-benar datang pada kami, kata mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar datang pada kami.
Fa idza jaa rabbuna, maka apabila telah datang Rabb kami, arafnahu, kami benar-benar mengetahuinya. Fayatiyahumullahu ta'ala fi suratihi allati ya'rifun, lalu Allah Ta'ala datang dalam surahnya yang mereka sudah ketahui, yang mereka mengetahuinya. Fayaqulu ana rabbukum, lalu Allah mengatakan lagi, aku adalah Rabb kalian. Faya'rifuna, lalu orang-orang mukmin itu mengetahui, anta rabbuna, mereka mengatakan engkau adalah Rabb kami. Fayattabi'unahu, maka kemudian mereka mengikuti Allah. Jadi di atas dikatakan bahwa yang menyembah matahari ikut matahari, yang menyembah bulan ikut bulan. Nah, orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan tetap nanti di tempat itu sampai Allah datang, ya, dengan itian, dengan datang yang pantas bagi Allah, ya, yang kita enggak menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun tentunya. Lalu Allah Ta'ala mengatakan aku Rabb kalian, dan kemudian mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Fayattabi'unahu, maka kemudian mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Wa yudrabus sirat baina dhahrai jahannam. Lalu kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, ya, ditancapkanlah as-sirat, jembatan yang merupakan sebuah jalan, baina dhahrai jahannam, yang ada di atas punggung api neraka jahannam. Fa akunu ana wa ummati awal man yujiz, maka kata Rasulullah SAW, maka akulah dan umatku yang pertama kali akan melewatinya. Jadi akan melewati, yang akan lewat di atas sirat itu adalah yang pertama kali adalah Rasulullah SAW, dan umatnya Nabi Muhammad SAW yang pertama, man yujiz, yang pertama akan lewat. Wala yatakallamu yauma idzin illa rusul, kata Rasulullah, enggak ada yang bisa berbicara hari itu kecuali para rasul. Semuanya enggak ada yang bisa bicara, semuanya pada diam ketakutan, kecuali para rasul-rasul Allah. Jadi nanti di akhirat itu ada tempat di mana orang bisa berbicara, di mana orang pada saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, orang tua dengan anak, anak dengan saudara, seseorang dengan saudaranya, terjadi pertengkaran. Ada tempat-tempat di mana orang masih bisa bicara, tapi ada tempat-tempat yang manusia nggak bisa bicara. Nah, di saat melintasi sirat itu kata Rasulullah, termasuk tempat yang orang nggak bisa bicara. Wala yatakallamu yauma idzin illa rusul, yang bisa bicara hanya para rasul. Wa da'war rusul yauma idzin, dan doanya para rasul pada hari itu, ya, doa mereka para rasul, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Itu doanya para nabi, doanya para rasul saat itu, yang menunjukkan, ya, akan kasih sayangnya para rasul itu, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disebut oleh Allah Ta'ala Ar-Raufur Rahim, orang yang sangat sayang. Wa bil mu'minina kana bil mu'minina raufar rahim. Raufar rahim, adanya Rasulullah SAW terhadap orang mukmin itu sangat sayang sekali. Itu doanya semua rasul. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an itu, dalam surat Maryam, Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha, semua, nggak ada satupun di antara kalian, ya, kecuali pasti akan memasukinya. Wariduha, ada yang mengartikan wariduha itu yakni melewati
melewati jembatan itu. Tapi ada yang mengatakan wariduha artinya masuk ke dalam neraka, semua masuk neraka dulu. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu sudah menjadi suatu ketetapan. Tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk, walaupun itu dimaknai masuk ke dalam neraka, artinya dia selamat. Saat masuk dalam neraka itu nggak merasakan panasnya api neraka, orang bertakwa itu. Tapi dia hanya masuk dan dikeluarkan kemudian. Tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadzaru zalimina fiha jithiya. Nah, sedangkan orang-orang yang zalim akan tetap berada di dalamnya, nggak dikeluarkan. Yang bertakwa yang dikeluarkan, yang zalim tetap. Itu ada yang menafsirkan wa in minkum illa wariduha, maknanya adalah warid, urud itu ditafsirkan ya memasukinya. Tapi ada yang menafsirkan wariduha artinya melewatinya. Jadi kalau diartikan melewatinya, kemudian maknanya bagaimana orang-orang zalim akan dibiarkan? Masa berada di atas sirat terus? Kan tidak. Yang mereka akan jatuh ke dalam api neraka jahanam kemudian dibiarkan. Itu maknanya kalau diartikan wariduha tadi melewatinya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa fi jahannam, sedangkan di dalam neraka jahanam kata Rasulullah SAW, kalalib, ya terdapat semacam kalalib itu adalah besi yang di atasnya itu bengkok semacam ini. Itu kalalib. Itu di dalam api neraka jahanam terdapat besi itu kata Nabi untuk menarik orang yang lewat di atasnya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, besi itu mislu syaukis sa'dan, ya, seperti duri as-sa'dan. Sa'dan itu di sini ada keterangan nabatun lahu syauka, ya, sebuah tumbuhan yang berduri, syaukatun azimah, yang durinya sangat besar. Jadi tanaman yang berduri, yang besar-besar durinya, mingkulil jawanib, yang mana tanamannya itu semuanya berduri, ya, semua sisi ada durinya dan durinya besar, itu as-sa'dan. Nah, jadi di dalam api neraka jahanam kata Rasulullah terdapat besi yang yang semacam itu, digambarkan oleh Nabi seperti tanaman as-sa'dan. Ghaira annahu la ya'lam ma qadra idhamiha illallah, hanya saja tidak ada yang tahu tentang kadar besarnya kalalib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kalalib itulah yang kata Rasulullah SAW kemudian takhtafun nasa bi a'malihim, dia yang menarik manusia, menyambar manusia. Jadi di saat orang-orang lewat di atas jembatan itu, maka disambar oleh al-kalalib itu tadi, besi-besi tadi itu, yang siap menarik manusia. Bi a'malihim, dikarenakan amal-amal mereka, ya, dikarenakan atau disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Faminhum al-mu'min yaqi bi amalihi, maka di antara mereka ada orang mukmin yang kemudian dia terjaga, ya, dengan amalnya, selamat dia. Wa minhum al-mujaza hatta yunajja, hatta idza faragha Allahu minal qada bainal ibad, sampai kata Rasulullah SAW setelah Allah Ta'ala selesai memutuskan seluruh hambanya, di antara seluruh hambanya, wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli nar,
Dan lalu Allah Ta'ala ingin mengeluarkan siapa yang Allah inginkan dari api neraka, tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah sudah selesai, Allah memutuskan di antara seluruh hambanya itu, kemudian yang masuk surga, yang ahli jannah masuk surga, yang ahli neraka masuk neraka, sampai kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untuk mengeluarkan siapa yang ada di dalam api neraka, siapa yang diinginkan oleh Allah. Ya. Wa arada an yukhrija bi rahmati man arada min ahli nar. Maka ketika Allah Ta'ala menginginkan untuk mengeluarkan siapa yang Allah kehendaki dari api neraka dengan rahmatnya itu, maka Allah Ta'ala memerintahkan amarul malaika, Allah perintahkan malaikat an yukhriju minan nar. Kata Allah Ta'ala agar malaikat Allah perintahkan untuk mengeluarkan orang-orang dari api neraka. Siapa yang akan dikeluarkan? Man kana la yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Ya, yang tidak menyekutukan Allah itu pasti dia keluar dari api neraka. Asal dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimman aradallahu ta'ala an yarhamahu. Jadi orang-orang yang Allah kehendaki agar bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada mereka. Di siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan rahmatnya, Allah keluarkan ya dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimman yaqulu la ilaha illallah fayarifunahum finnar. Maka malaikat itu kemudian tahu orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, yang mengatakan la ilaha illallah, itu diketahui oleh malaikat di dalam api neraka. Nah, dari mana malaikat mengetahui bahwa oh ini orang mukmin, ini orang yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala ya? Lalu dikeluarkan oleh malaikat dari api neraka itu, kata Rasulullah SAW, ya'rifunahum bi atharis sujud. Jadi malaikat mengetahui di dalam api neraka itu ada orang mukmin yang nantinya yang akan dikeluarkan atas dasar perintah Allah dan dengan rahmat Allah itu. Para malaikat mengetahui mereka dengan bekas sujudnya. Jadi bekas sujud kita kepada Allah Ta'ala di dunia ini nggak akan hilang, dan itu sebagai tanda bagi malaikat nantinya untuk dikeluarkan dia dari api neraka. Rasulullah mengatakan ta'kulun nar min ibni Adam illa athar sujud. Kata Rasulullah SAW bahwa api neraka itu akan memakan manusia, anak Adam ini, kecuali yang nggak dimakan itu satu. Apa itu? Athar sujud, bekas sujudnya yang nggak dimakan. Yang dimaksud bekas sujud ini ya 7 anggota tempat sujud itu yang nggak akan dimakan oleh api neraka. Di dahinya nggak akan dimakan, ya ke tangannya, 2 tangannya, 2 lututnya, 2 kakinya, itu yang nggak akan disentuh oleh api neraka. Dan dari situ malaikat mengetahui oh ini orang mukmin, orang yang pernah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Ini yang kemudian diangkat oleh malaikat. Jadi tandanya adalah bahwa tempat-tempat sujudnya itu nggak dimakan oleh api neraka. Haramallahu 'alan nar an ta'kula athar sujud. Jadi Allah haramkan api neraka itu memakan tempat sujud itu, bekas sujud itu. Ya, Rasulullah SAW dalam hadisnya kan mengatakan posisi kita di saat bersujud itu, kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Nah, 7 tulang itu yang kita gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak akan dimakan oleh api neraka. Allah haramkan api neraka untuk bisa makan 7 tulang itu. Wa yakhrujuna minan nar. Lalu kemudian mereka keluar dari api neraka. Ya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Wa qadim tahasyu. Di mana keadaan mereka
sudah hangus. Ya, semua tubuhnya yang dimakan oleh api neraka itu sudah hangus. Kecuali tadi yang nggak tersentuh oleh api neraka. Dengan yang lainnya pada hangus semuanya. Fa yusabbu alaihim ma'ul hayah. Kemudian kata Rasulullah SAW, dituangkan kepada mereka air kehidupan. Jadi manusia-manusia yang dikeluarkan dari api neraka tadi, yang sudah keadaannya dalam keadaan hangus itu kemudian dimandikan dengan namanya ma'ul hayah, ya, air kehidupan. Nah, ketika dituangkan kepada mereka air kehidupan itu, fayambutuna minhu kama tambutul hayya, kama tambutul habba fi hamilis sail. Ya, kemudian ketika dituangkan air tadi, manusia kemudian tumbuh dengan cepat tumbuhnya itu. Ya, kemudian keluar kemudian lagi semua tubuhnya yang sudah hangus itu tadi, ya, keluar dan tumbuh. Summa yafrughullahu minal qada' bainal ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan keputusannya di antara para hambanya. Ya, kemudian semuanya sudah pada dikeluarkan, semua orang yang beriman kepada Allah, ya, yang masuk neraka itu pada akhirnya semuanya keluar dari api neraka. Karena orang mukmin enggak akan kekal di neraka. Nah, sudah Allah taala selesaikan semua keputusannya itu tadi di antara hambanya. Wa yabqa rajulun muqbilun biwajhi 'alan nar. Kemudian hanya tersisa satu orang, ya, dari seluruh makhluk ini, dari seluruh manusia maksud saya, kemudian hanya satu orang saja yang masih berada dari orang mukmin. Muqbilun ala wajhi 'alan nar wa huwa akhiru ahli jannah dukhulan al jannah. Yang masih ada di neraka tinggal satu orang, dan ia, kata Rasulullah, adalah yang terakhir kalinya dari ahli neraka yang masuk surga, atau terakhir kalinya dari ahli surga yang masuk ke surga. Setelah sebelumnya dia di neraka, semuanya dikeluarkan, tinggal satu orang ini, kemudian terakhir ini yang terakhir kalinya dimasukkan ke dalam surga. Al-Imam Hasan al-Basri ketika menyampaikan hadis ini, dia berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan orang yang terakhir kali masuk surga ini adalah aku, kata dia. Ini dari takutnya dia kepada Allah, ya, sampai dia berdoa seperti itu. Karena kan kalau masih ada kesempatan masuk surga, kemudian itu kan masih beruntung dia, daripada orang yang nggak masuk surga sama sekali. Tentu harapan kita ini masuk surga langsung, ya, nggak mampir ke neraka dulu harapan kita. Nah, tapi Imam Hasan Basri itu dari takutnya kepada Allah, ketika dia menyampaikan ini, dan dia menganggap ini orang beruntung, berarti matinya tidak mati kafir. Kalau dia mati kafir nggak ada kesempatan masuk surga. Makanya ini masih adalah tergolong orang yang beruntung dia. Ini yang kita takuti jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang paling kita takuti itu saat mati nanti. Kalau orang sudah matinya mati kafir, nggak ada kesempatan lagi masuk surga. Nah, orang yang terakhir kali masuk surga ini berarti dia matinya mati mukmin. Makanya dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan surga. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan begitu. Imam Hasan Basri itu punya pengajian dari umur dia masih umur 17 tahun, ya. Dia membina majelis itu sampai 80 tahunan. Atau 70 atau 80 tahunan dia punya majelis ini yang dia bina setiap hari Senin. Nah, di majelis itu dia, ketika dia membaca hadis itu, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Jamaah yang hadir pada waktu itu kemudian teriak,
Mereka mengatakan, wahai imam, kalau orang seperti Anda dimasukkan ke surga oleh Allah yang paling terakhir, berarti kami ini nggak masuk surga semuanya. Lalu kami di mana? Kalau orang seperti Anda ini dimasukkan ke surga yang paling terakhir. Kalau kita baca sejarahnya Imam Hasan al-Basri itu luar biasa. Dia termasuk tabi'in, dia termasuk generasi tabi'in Imam Hasan al-Basri yang menangi masanya Sayyidina Ali. Dia muridnya Sayyidina Ali. Yang oleh Sayyidina Ali diberi mandat khusus. Jadi Sayyidina Ali itu pernah satu waktu lewat satu tempat, kemudian melihat ada jamaah yang berkerumun mendengarkan satu orang yang sedang memberikan nasihat, dan dia adalah Imam Hasan al-Basri. Setelah selesai majelis, ditanya oleh Sayyidina Ali, siapa yang menyuruhmu? Ya, siapa yang menyuruhmu? Yang mengizinkan kamu ini siapa? Jadi di zamannya Sayyidina Ali itu memang ada tes bagi para dai, bagi para khatib, ya, harus lolos tes dulu. Nggak sembarangan orang berfatwa, nggak sembarangan orang menyampaikan dakwahnya, dites dulu oleh Sayyidina Ali. Tapi yang ngetes Sayyidina Ali. Yang memang layak dia, yang dikatakan ana madinatul ilmu wa aliyun babuha. Sayyidina Ali dalam rangka menjaga keutuhan agama ini dan keaslian agama ini, dia membuat aturan semacam itu. Ya, kalau yang sekarang ini mau buat sertifikat bagi para khatib, bagi dai, ya nggak bisa. Ya, siapa dulu yang akan memberikan sertifikasi itu? Dijawab oleh Imam Hasan Basri, yang mengizinkan aku adalah yang mengangkatmu, wahai Sayyidina Ali. Kemudian dicoba dia oleh Sayyidina Ali, aku beri pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh Sayyidina Ali. Pertama, apa yang menyebabkan, kata Sayyidina Ali, apa yang menyebabkan majunya umat? Yang kedua, apa yang menyebabkan mundurnya umat? Itu dua pertanyaan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri menjawab, yang menyebabkan majunya umat itu at-ta'ah, ya, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah SAW, ketaatan. Sedangkan yang menyebabkan mundurnya umat ini adalah at-tama', yaitu adalah sifat rakus, tamak. Ini yang akan menyebabkan hancurnya umat. Setelah itu, setelah dites dua pertanyaan itu, lalu kemudian Sayyidina Ali memberikan izin sepanjang hidup beliau. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali, hadis ini masih panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dari hamba-hambanya yang selamat dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.